Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia Sripatunisa dengan NIM 23843012. Di sini saya mendapat tugas dengan mata kuliah Etika dan Profesi Guru SD yang diampu oleh Bapak Dr. Ajeng Rusmana MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu tema tentang kompetensi guru sekolah dasar. Nah, di dalam kompetensi guru sekolah dasar itu ada rasional. Yang pertama, jabatan guru sebagai jabatan yang berkaitan dengan pengembangan SDM. Yang kedua, era informasi terjadi pergeseran fokus pengembangan kompetensi SDM. Yang ketiga, pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berkonsekuensi, setiap guru perlu memiliki 4 kompetensi yang dipersyaratkan dalam undang-undang tersebut. Nah, bagian yang kedua ada guru sebagai tenaga pendidik. Yang pertama, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan lainnya. Yang ketiga, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan. Yang keempat, pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang apa sih yang wajib guru miliki? Yang pertama, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kaitan guru sebagai agen pembelajaran dan kompetensinya. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. 1. Kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan ciri-ciri kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. 2. Subkompetensi menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Pribadi berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, yang kedua ada kompetensi pedagogik. 1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kedua, subkompetensi. Karakteristik peserta didik, latar belakang keluarga dan masyarakat, gaya belajar, pengembangan potensi peserta didik, penguasaan teori dan praktik, pengembangan potensi peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesional. 1. Kompetensi profesional berupa kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. 2. Subkompetensi menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi yang diajarkan, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ada kompetensi sosial. 1. Kompetensi merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua wali, dan warga masyarakat sekitar. Subkompetensi berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, serta empati dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, sekarang apa saja sih fasilitator pembelajaran? Yang pertama, membantu memudahkan dan membantu peserta didik dalam belajar.
Kedua, guru tidak merupakan satu-satunya sumber belajar, melainkan berperanan sebagai salah satu sumber belajar. Yang ketiga, makna fasilitator di sini lebih ditekankan pada dimensi upaya pemberdayaan sumber daya peserta didik sehingga mereka dapat berkembang dengan optimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.